wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai, dan siang yang ceria ini saya selaku Ketua Forum Orientasi Studi Kebijakan Sagem Popesra akan memberikan usulan-usulan tentang menteri yang akan datang dengan presiden yang baru di tahun 2024. Ini sebagai tahun politik, ya kami punya unek-unek saran dan demi kemajuan bangsa negara Republik Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan punya ideologi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, dan saya punya pendapat di tahun 2024 Presiden baru RI, saya usul menteri-menterinya diambilkan non-partai saja. Mengapa? Dasarnya satu, bahwa presiden mempunyai hak prerogatif, artinya dia dalam memilih pembantu-pembantu pemerintahannya, memilih menteri dalam membuat kabinet sesuai kehendak presiden. Walaupun dalam pemilihan presiden itu diusung oleh satu partai dan atau koalisi partai yang bisa mengangkat dia jadi presiden. Ya biasanya kalau presiden berkoalisi dengan partai-partai calon presidennya itu mesti ada bargaining. Nah ini saya tegati dulu supaya presiden nanti dalam memilih partai, dalam memilih menteri dalam kabinetnya itu jangan orang partai. Pilihlah orang yang netral, non partai. Mengapa? Karena pemerintahannya saat presiden pegang pemerintahan itu akan lebih efektif, lebih tegas, lebih maju, dan tidak tergoyahkan prinsip untuk kemajuan. Tapi kita punya negara Indonesia kan dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 4 dalam memilih menteri itu kan pemerintahan Indonesia sistem presidensial, di mana menteri diambilkan dari pilihan presiden sendiri. Jadi tidak harus melalui partai. Semoga Indonesia itu seperti itu yang saya harapkan. Jadi pemerintahan sistem presidensil, presiden punya hak prerogatif, sehingga dalam memilih menteri-menterinya itu lebih netral kalau non partai. Mengapa kalau memilih presiden dari partai? Satu, itu ada bahayanya. Partai itu sendiri akan minta jatah menteri, sehingga menteri itu tergantung dari partai dalam mengambil kebijakan, tergantung dari visi misi partai. Itu pasti. Apalagi ada proyek dari pemerintahan itu mesti diutamakan orang partainya dulu proyeknya. Nah ini di sini tidak ada itu namanya kepentingan umum. Padahal menteri itu kan
pembantu presiden dalam berjuang membangun bangsa negara itu untuk mementingkan universal, kepentingan rakyat bersama, tidak untuk mementingkan golongan atau suku, agama atau partai, itu tidak, harus kepentingan nasional, golongan. Nah itu. Maka saya usul untuk menteri yang akan datang tahun 2024, menteri itu diambilkan dari satu orang saintis, artinya orang yang punya akademisi, latar belakang akademisi dari suatu universitas yang bagus. Kedua, menteri itu harus jujur, bersih, punya kepribadian tinggi. And he need a very powerful cabinet ministers. First, of course, member of the cabinet should be trusted by the people in Indonesia as well as the people outside the country, because never in our history we are in a desperate condition to expect the assistance of international community. Okay, so he needs to have a cabinet which is very strong and trustful, so that there will be a tool for him to take care of this country. Komentar Kiai Langitan terhadap pencalonan Gus Dur sebagai presiden. Terus yang kedua, the National Unity Cabinet will be based on 3 preconditions. First, the ministry should be an honest and simple living person. Second thing, they should know what to do. Third thing is that they are accepted by the society at large. 3, menteri harus mementingkan kepentingan umum, kepentingan rakyat. Jadi tidak mementingkan partai. Lah ini bahayanya kalau presiden menjabat terus menteri-menterinya dari orang partai, itu tidak pas. Andaikan itu orang diambilkan orang yang memilih partai boleh. Misalkan presiden diusung oleh partai Golkar. Orang pengurus partai Golkar mencari menteri, tapi jangan orang-orang Golkar, tapi orang umum, yang saintis atau orang yang akademisi. Sehingga dalam mengambil kebijakan tidak mementingkan partainya. Ini loh, saya minta itu. Dan kedua, kalau memilih menteri bukan orang partai, menteri itu sendiri nanti akan lebih loyal kepada presidennya. Kalau diambil orang partai, menteri itu loyal kepada ketua partai, sehingga dalam mengambil kebijakan itu berat partainya. Nah itu contoh-contoh. 3, menteri biasanya kalau menjelang pemilu nanti menteri-menteri itu turun gunung untuk membantu kegiatan partai, sehingga vakum masa pemerintahan presiden. Nah, menterinya pergi membantu partainya, kampanye atau mungkin apa kegiatan yang bersifat kepentingan partai. Nah ini bahayanya kalau dalam mengambil menteri untuk presiden diambilkan orang partai itu semacam ini. Belum nanti kalau ada konflik, ketua partainya konflik dengan presiden, itu akan terjadi umyak, artinya konflik. Jadi ya itu mengambil kebijakan menteri juga akan berpengaruh karena dipengaruhi oleh partai. Jadi menteri itu usahakan dari seorang yang saintis, orang yang wise man, artinya orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu 1, mempunyai pengalaman yang banyak, 2, mempunyai pengetahuan yang luas, 3, dalam mengambil good judgment, keputusan yang baik itu lebih dipertimbangkan karena ilmu. Ini menteri yang baik, bukan ambil kebijakan menteri diambil karena kepentingan partai ini loh. Maka kabinet presidensial itu saya kira ya pas dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan hak prerogatif itu presiden punya hak untuk memilih menteri, tidak harus tergantung partai-partai yang mengusung. Partai mengusung oke lah, tapi program visi pemerintahan yang baik itu harus didukung kelompok saintis walaupun yang mengusulkan orang partai. Ini saya minta semacam ini, sehingga kegiatan presiden lebih mantap,
lebih efektif, lebih menyasar target, dan lebih leluasa demi kepentingan umum universal. Kalau dengan memilih menteri itu bahaya. Nanti menteri-menteri itu tetap loyal pada ketua partainya, tidak loyal kepada presidennya. Ini saya usul di tahun 2024, Presiden RI tahun 2024, menteri-menterinya non partai saja. Ambilkan menteri yang saintis, yang ilmuwan, orang akademisi, berjiwa nasional, punya humanisme, kemanusiaan, dan berjiwa Pancasila. Ini jadi usul kami menjadi suatu masukan mungkin dari Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen untuk membangun bangsa yang akan datang tahun 2004 dengan presiden yang baru, punya hak prerogatif untuk memilih menteri-menterinya. Usahakan non partai saja, lebih baik itu, karena dalam memimpin nanti presiden lebih mantap, yakin, efektif, berani, tegas, sehingga bangsa Indonesia akan lebih maju. Banyak negara-negara maju seperti Amerika dan Venezuela, negara barat itu dengan menteri-menterinya dipilih dari presiden, hak prerogatif, kabinetnya presidensil, menterinya sistem pemerintahan presidensil. Ini lebih mantap. Demikian usulan kami untuk menjadikan input demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.